Ya, masih banyak mungkin dalam perjalanan, tapi hari ini kita bersuka cita, kita bertemu dalam Kristus. Haleluya, amin. Izinkan Tuhan yang bekerja bagi ini. Izinkan Tuhan yang memenuhi hidup kita dengan cintanya Tuhan. Hanya karena anugerah Tuhan kita ada sampai pagi hari ini, sampai hari ini, sampai detik ini. Terus sebabnya mari bersyukur. Mari bersyukur Tuhan baik dalam hidup kita. Seberapa kita yang ada kita percaya, Bapak Saudara yang di rumah atau yang tempat ini percaya penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Amin. Tuhan, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kami tahu pada tempat ini bersama dengan kami Bapa. Segalanya bagiku.
bisa ada saat pagi hari ini sebagai anugerah Tuhan. Tadi kita banyak memuji Tuhan karena penyertaan Tuhan itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Kita dikasih kesehatan, itu juga anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini saya membawakan tema tentang every day is a change. Artinya setiap hari adalah kesempatan, saudara. Sama seperti hari ini. Tuhan kasih kesempatan buat saudara semua untuk beribadah ya. Saudara, setiap orang pasti menginginkan kehidupan yang lebih baik setiap harinya. Betul bukan ya? Bukan saja secara jasmani dan materi, tetapi harusnya juga dalam hal kerohanian, saudara. Setiap manusia biasanya mencari peluang untuk dapat meningkatkan kehidupannya. Yang bekerja misalnya ingin pekerjaannya boleh semakin baik, gajinya bisa semakin naik gitu ya. Yang sekolah pun demikian, ingin terus naik, nggak mau ada yang tinggal kelas, pengen lulus, nanti setelah lulus SMA inginnya kalau ada peluang kesempatan pasti ingin melanjutkan sekolah, biasanya demikian ya. Dan tidak sedikit juga perusahaan-perusahaan yang memberikan kesempatan untuk karyawannya yang punya potensi, biasanya disuruh melanjutkan kuliahnya gitu. Biasanya orang nggak mau menyanyiakan kesempatan itu, dikuliahin gratis ya. Nah, demikian juga yang sekolah. Sekarang banyak program-program yang setelah SMA gitu ya. Ayo, ada kuliah gratis katanya. Ya, itu akan dicari oleh orang-orang yang mau melanjutkan pendidikannya. Tidak disia-siakan kesempatannya. Sampai kemarin saya pernah lihat nonton di televisi ada seorang mahasiswa dari desa ya saudara, tapi dia tidak menyia-nyiakan kesempatan. Waktu pandemi dia mendaftar ke sekian belas universitas, bukan di Indonesia loh, di luar negeri, dan keterima semua katanya gitu ya. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatannya. Itu adalah kesempatan yang disediakan tiap hari. Lalu dari Tuhan sendiri dikatakan, itu kadang-kadang kita kan nggak sadar ya bahwa kesempatan itu selalu muncul setiap waktu, tapi tanpa disadari seringkali terlewati. Nggak semua orang menggunakan kesempatan tersebut. Di dalam kerohanian pun demikian, saudara. Tuhan memberikan kesempatan untuk manusia. Kesempatan apa saja yang Tuhan berikan untuk manusia? Yang pertama adalah kesempatan manusia agar bisa percaya kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu adalah kesempatan yang Tuhan tawarkan, Allah tawarkan kepada manusia untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi apakah semuanya menerima kesempatan ini? Belum tentu, saudara. Mendengar, ya semua sekarang saat ini dimudahkan, bisa melihat di YouTube khotbah-khotbah gitu, ya berita keselamatan diberitakan, tapi tidak semua orang juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, kesempatan untuk bisa bertobat. Di dalam Lukas 24 ayat 47 dikatakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Berita pertobatan ini pun disampaikan lewat firman Tuhan. Tetapi apakah semua mengambil kesempatan ini? Belum tentu juga. Padahal di dalam hati manusia tentunya ingin tadi ya, ingin lebih baik lagi, bukan dalam hal jasmani tetapi dalam kerohanian. Tetapi banyak kali orang atau manusia melewatkan kesempatan ini, kelewatkan begitu saja oleh karena berbagai faktor kehidupan ini, masalah-masalah atau lingkungan dan sebagainya macamnya ya. Kisah pertobatan yang terjadi kepada Paulus juga itu menjadi salah satu contoh bagaimana ketika dia sebelumnya mengenal Tuhan Yesus adalah seorang penganiaya jemaat yang begitu kejam, tetapi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus dia percaya kepada Tuhan Yesus dan mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Demikian juga dengan kepala penjara, dan masih banyak lagi kisah di firman Tuhan. Apakah itu semua juga membuat kita mengambil kesempatan itu? Harusnya iya, karena saya percaya jemaat di tempat ini dan semua juga yang bergabung di online yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara semua adalah orang yang dikasihi Tuhan. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Keselamatan itu sudah diberikan, dikasih gitu. Kita cuma mengambilnya. Ambil kesempatan itu untuk kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengalami pertobatan, ya. Nah, saudara, terus kita yang sudah percaya dan menerima keselamatan, kesempatan apa yang Tuhan beri?
Every day is a change. Tiap hari kita diperhadapkan berbagai kesempatan-kesempatan, pilihan-pilihan. Ya. Di firman Tuhan juga dikatakan, aku menghadapkan kepada kamu pilihan hari ini, ya, antara kehidupan dan kematian. Tapi Tuhan bilang, firman Tuhan katakan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup dan kau beruntung kemanapun engkau pergi, gitu ya. Nah, itu adalah kesempatan yang Tuhan beri tiap hari, saudara. Nah, kesempatan apa yang Tuhan beri kepada kita semua orang yang udah percaya? Kita udah percaya nih sama Tuhan Yesus, udah alami pertobatan juga kan, gitu ya. Apa? Dikatakan kesempatan untuk membangun iman, saudara. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, ketika saudara menerima keselamatan, percaya sama Tuhan Yesus, oh ya, aku udah terima keselamatan. Tetapi kita tidak, oh ya udah, aku pasti diselamatkan masuk surga. Tetapi firman Tuhan juga katakan, engkau harus mengerjakan keselamatan tersebut, saudara. Inilah iman kita harus terus dibangun. Kalau enggak, iman kita akan mudah goyah. Manusia ini masih hidup di dalam daging. Ya, keinginan-keinginan di dalam dunia ini kadang menarik mata kita, hati kita, ya, untuk condong kepada dunia ini. Beberapa minggu yang lalu saya juga mensiarkan firman Tuhan tentang magnet hati. Ya, kemana magnet hati ini condong? Pada Tuhankah? Apa kepada dunia ini? Saudara, kalau kita tidak membangun iman, kita akan mudah terbawa oleh dunia ini dengan segala kesibukan-kesibukan kita juga. Tetapi dikatakan iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita tiap hari dikasih kesempatan untuk kita menerima firman Tuhan. Nggak berarti kita tiap hari ke gereja kan gitu. Tetapi untuk seminggu sekali aja untuk ke gereja, saudara harus mengambil kesempatan yang baik ini. Tetapi hari ini ditawarkan kepada saudara untuk datang beribadah. Nggak semua bisa mengambilnya. Mungkin ada yang sakit, nggak bisa ibadah gitu ya. Sekarang dimudahkan, ada lewat online. Kalau yang punya HP, kalau yang enggak gitu ya. Tetapi saudara, tiap hari saudara dikasih kesempatan, saudara yang udah mengenal Tuhan Yesus, jangan lupakan firman Tuhan. Jadi kalau saudara nggak bisa ke gereja, saudara harus bisa membaca firman Tuhan tiap hari. Itu harus dilakukan. Itu adalah kesempatan yang saudara harus ambil untuk membaca firman Tuhan dan diucapkan firman Tuhan itu, sehingga telinga kita mendengar dan iman kita terus dibangun lewat firman Tuhan yang kita baca. Nggak cukup sampai di situ saja. Di dalam Ulangan 7 ayat 11 dikatakan, jadi berpeganglah pada perintah, yaitu ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepada pada hari ini untuk dilakukan. Jadi ketika kita mendapat firman Tuhan, itu harus dilakukan. Firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita dapat setiap hari, itu dikatakan harus dilakukan. Kita mungkin sering menemui kegagalan karena masalah kehidupan ini, kita jadi khawatir, kita takut. Tetapi firman Tuhan katakan, apa yang kusampaikan kepadamu hari ini, peganglah perintah firman Tuhan dan lakukan. Kita nggak boleh mudah menyerah, ya. Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga dikasih semangat sama Tuhan, ya, firman Tuhan, supaya kita nggak boleh menyerah. Siapa yang mematah? Kalau semangat kita patah itu dapat mengeringkan tulang katanya, ya. Terus Ulangan 11 ayat 32 dikatakan, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Jadi itu harus dilakukan dengan setia. Setiap hari ada kesempatan itu, lakukan untuk kita melakukan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kemudian kesempatan untuk berbuat baik, saudara. Di dalam Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbuat baik berarti ada hal yang harus kita korbankan atau bayar harga. Memberi, berbuat baik dari pihak kita, memberi. Kita bisa memberi, juga kita bisa bersaksi. Itu juga adalah kebaikan yang harus kita kerjakan, bukan karena kita baik, karena kita sudah menerima kebaikan itu dari Tuhan. Kita sudah dapat anugerah keselamatan dari Tuhan. Jadi kita berbuat baik kepada yang lain, dikatakan, ya, dengan menyaksikan kebaikan Tuhan, dengan kita memberi itu bukan hanya bicara tentang uang. Kalau saudara punya uang, saudara, tapi ini nggak terbatas itu, ya. Kadang ada orang yang aku uangnya pas-pasan, tetapi bisa juga memberi ketika hatinya benar-benar diubahkan oleh Tuhan. Ingat persembahan janda miskin juga, dia memberi dengan tulus hati, padahal dia nggak punya apa-apa. Kalau orang kaya memberi dari kelebihannya, itu
mungkin mudah, saudara. Tetapi ketika saudara pas-pasan gitu, tetapi memberi, ya itu luar biasa, saudara. Ya, tetapi Tuhan kasih kesempatan ini supaya tiap hari kita mau berbuat baik. Apa yang saudara bisa berikan? Tuhan nggak minta apa yang nggak kita punya, saudara. Tetapi apa yang saudara miliki, lakukan terus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara bertemu dengan orang-orang, saudara bisa menyapa, saudara bisa memberi senyuman, itu juga memberi lah. Ya, daripada kita ketemu orang, kita dicemberutin nggak enak ya, gitu ya. Tetapi kalau saudara bertemu dengan orang, misalnya dia mungkin aja dia cemberut karena dia lagi susah hati, tetapi kita ketika memberi rangkulan mungkin atau sapaan, apa kabarmu, gitu ya, mendengar curhatan orang, itu juga memberi waktu kita. Itu adalah kesempatan bagi kita untuk berbuat baik, ya, puji nama Tuhan. Kemudian kesempatan untuk bersyukur, saudara. Tadi PL mengatakan kita bersyukur hari ini. Ketika seseorang terus memakai kesempatan ini untuk bersyukur, maka tidak ada kata untuk mengeluh. Ya, hidup ini penuh tadi ya, ada masalah dan akan mudah seorang manusia yang mengeluh. Bukan saya nggak pernah mengeluh, pasti ada keluhan ya. Ibu-ibu yang capek di dapur kadang keluar keluhan ya. Bapak-bapak yang giat kerja pulang pergi pagi pulang sampai malam mungkin harus mencari uang, kadang mengeluh gitu ya. Tetapi dikatakan ini kesempatan yang Tuhan beri untuk kita bersyukur. Di dalam Yesaya 38 ayat 19a dikatakan mengapa kita harus bersyukur. Yesaya 38 ayat 19a. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Kita orang hidup semua di sini. Oleh sebab itu kita dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk mengucap syukur tiap hari. Amin. Puji nama Tuhan. Mengucap syukur ini tadi ya, melalui doa-doa kita, perkataan kita, memuji Tuhan. Karena dikatakan juga di dalam Mazmur 156 ayat 6 dikatakan selama kita masih bernafas, dikatakan apa? Biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Tiap hari kita memuji Tuhan, ada pujian. Walaupun kita lagi susah, kita memuji Tuhan. Ya. Tuhan, aku banyak tagihan nih, aku harus membayar ini, membayar itu, tapi uang belum cukup. Puji Tuhan, kita memuji Tuhan, kita bersyukur masih dikasih kesempatan untuk hidup. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, berkat Tuhan mengalir loh. Bukan karena kita bersyukur memuji Tuhan karena mengharapkan berkatnya, bukan. Tapi tentu semua emang tidak mau kehilangan berkat Tuhan, tapi itu harus dilakukan tiap hari, saudara. Kesempatan untuk bersyukur, memuji Tuhan melalui doa-doa kita, ya. Karena di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 27 dikatakan tetaplah berdoa. Jadi doa itu harus ada tetap dalam kehidupan kita. Tiap-tiap hari, nggak boleh kita lewatkan kesempatan untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya. Oke, itu adalah yang harus kita lakukan. Ketika kita diberikan kesempatan, itu kesempatan yang Tuhan beri tiap hari loh. Every day is a change. Tiap hari ada kesempatan, ya. Yang di dalam pekerjaan tentu tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bekerja dengan lebih giat lagi, gitu ya. Tetapi itu yang terutama adalah rohaninya, saudara. Karena dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dahulu kebenaran Allah dan kebenaran. Kadang-kadang kita disibukkan oleh pekerjaan duniawi kita. Bukan, saudara, artinya diam aja udahlah nunggu berkat dari langit. Enggak. Semua orang di bawah matahari ini dikatakan semuanya bekerja keras untuk mencari nafkah gitu. Bukan jadi orang yang malas. Tetapi dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kalau saudara baca seluruh bacaan di dalam Matius 6 itu dikatakan atasnya jangan kamu khawatir akan hidupmu. Kadang kita mengkhawatirkan apa yang harus kita makan, apa yang harus kita pakai, apa yang harus kita kerjakan, belum terjadi. Tetapi kita sering khawatir lebih dahulu. Tetapi dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Kalau saudara dikasih kesempatan hari ini hidup, kalau saat pagi hari ini saudara dikasih kesempatan untuk ada ibadah, saudara jangan melewatkan kesempatan ini. Karena itu adalah yang terbaik yang saudara bisa lakukan untuk Tuhan. Amin. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu bonus yang Tuhan akan berikan buat saudara-saudara semua. Jangan khawatir, saudara. Ya, puji Tuhan.
Di dalam Ratapan 3 ayat 22 dan 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu ya. Jadi di dalam Ratapan 3 ini dikatakan kasih setia Tuhan itu gak akan habis, rahmatnya gak akan habis. Tiap hari baru, saudara. Jadi saudara tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Setiap pagi saudara harus ambil waktu itu untuk Tuhan, ya, bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji Tuhan. Pada saat saudara yang di rumah pun bisa memuji Tuhan. Ketika ibu-ibu lagi di dapur, lagi masak, ibuku bisa happy, bisa bersuka cita. Walaupun mungkin hari itu suami belum ngasih uang untuk uang dapur gitu, atau kurang gitu ya uang dapurnya, cuman bisa cukup beli tempe dan tahu gitu, tetap memuji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan. Kami sekeluarga hari ini masih bisa makan. Yang suami pun demikian, bapak-bapak, misalnya aku gaji belum naik-naik nih, tetap puji Tuhan, lakukan dengan sukacita, ya. Kemudian yang sekolah juga, aduh hari ini banyak sekali tugas yang harus dikerjakan, khawatir nih, nggak bisa beres, puji Tuhan. Jadi saudara ketika mengerjakan terus memuji Tuhan, ya, sehingga telinga kita ini mendengar tentang perkataan firman Tuhan, hati kita ini meluap dengan sukacita, maka itulah kesempatan yang saudara nggak boleh lewatkan tiap-tiap harinya, ya. Di dalam Efesus 5 ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat, saudara. Saudara harus waspada dengan hari-hari terakhir ini, saudara, supaya saudara tidak ketinggalan. Pada saatnya nanti kita harus kembali kepada Tuhan juga. Kita harus berjuang di dalam dunia ini. Saudara harus mempergunakan kesempatan yang ada, karena kalau enggak, waktu kita ini akan dicuri oleh iblis atau disita oleh hal-hal di dalam dunia ini, sehingga kita melewatkan kesempatan yang Tuhan beri. Berapa banyak dari berabad-abad yang lalu Tuhan sudah menyampaikan tentang berita keselamatan ini, tapi banyak juga yang belum menerima Tuhan. Oleh sebab itu tugas kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darahnya untuk menyampaikan berita kesaksian buat mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kita nggak bisa tinggal diam. Mungkin ada keluarga kita di sekeliling kita yang belum mengenal Tuhan Yesus, belum percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah tugas kita untuk menyampaikan kabar baik ini kepada mereka, ya. Pakai kesempatan ini tiap-tiap harinya. Ketika saudara, makanya itu sebabnya pagi hari kenapa harus berdoa, memuji Tuhan. Mungkin saudara beraktivitas seperti biasa, tetapi kalau saudara dipertemukan dengan seseorang hari itu, ya, saudara pakai kesempatan itu untuk menginjil, bersaksi kepada Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Walaupun saudara misalnya baru kenal, belum tahu ya dia orang Kristen atau enggak, tetapi dari mulut kita selalu mengeluarkan kata-kata yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya tidak sampaikan panjang-panjang, ya, saudara, tetapi pakai kesempatan setiap hari yang Tuhan beri itu untuk melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan sia-siakan, saudara. Begitu juga kesempatan beribadah saat setiap hari Minggu. Jangan dicuri, jangan mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi lakukanlah, karena kita sudah dikasih keselamatan. Jadi kalau kita datang ibadah itu adalah waktunya kita juga untuk mengucap syukur. Enggak berkata demikian, aku udah mengucap syukur kok setiap hari sama Tuhan. Tapi kalau hati saudara meluap dengan ucapan syukur pada hari Minggu pun, saudara akan menggebu-gebu untuk datang. Nggak akan ada waktu lagi, nggak ada waktu nih untuk ibadah, nggak, kecuali yang sakit, ya, nggak bisa bangun gitu sehingga nggak bisa ibadah gitu, ya. Tetapi saudara, ketika Tuhan berikan kesempatan hari ini, dikatakan apa yang kusampaikan hari ini, kita harus lakukan dengan setia. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan juga menerima perjamuan kudus. Biarlah ini juga menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah kehidupan ini dan mengingatkan kita akan kasih sayang Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak melupakan kebaikannya yang luar biasa itu dalam hidup kita.
bisa Tuhan Yesus sesuai dengan apa yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari-hari yang lalu yang sudah kami lalui. Terima kasih untuk hari-hari yang sedang kami jalani pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk masa depan kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan sudah ada di masa depan kami. Tuhan sudah menjamin itu Tuhan Yesus. Terutama untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kami Bapa. Terima kasih Bapa. Setiap orang yang datang pada hari ini dengan berbagai masalah mereka, Tuhan sudah bebaskan Tuhan Yesus. Dan kami percaya juga yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan sudah sembuhkan. Karena Tuhan katakan, Tuhan memberikan kesembuhan dan kesehatan buat kami. Kami pegang janji-Mu Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, kalau ada yang datang dengan semua kelemahan-kelemahan tubuh, Tuhan sudah berikan kekuatan. Masalah-masalah yang sedang kami hadapi, Tuhan sudah berikan jalan keluar. Karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kami juga bisa memberitakan tentang Yesus kepada banyak orang, kepada saudara-saudara kami, kepada setiap orang yang kami jumpai, supaya setiap orang juga boleh mengenal Yesus melalui kami. Terima kasih Bapa. Terpujian nama-Mu dari kekal sampai kekal. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerja-Mu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar ya Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan bersentuhan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian.